Selanjutnya, kami akan mulai melelang objek pertama dari pameran perdagangan spasial ini. Tangan lelaki tua Baoshan mengusap ruang kosong di depannya dari dalam dinding spasialnya yang terdistorsi. Sepasang sayap tulang berwarna putih pekat muncul di depan mata semua orang. Suara samar petir angin keluar dari sayap kuno. Sayap iblis Phoenix. Xiao Yan terkejut saat melihat sepasang sayap tulang yang familiar ini. Ekspresinya langsung menjadi sedikit aneh. Dia selalu mendengar bahwa suku iblis Phoenix kuno sangat menghargai mayat dan garis keturunan anggota suku mereka. Siapapun yang berani mengambil mayat akan dikepung dan diserang oleh suku iblis Phoenix. Oleh karena itu, dia selalu takut untuk mengungkapkan sayap Phoenix surga padanya. Tak disangka, barang pertama yang dijual pada pameran perdagangan spasial ini adalah sayap tersebut. Hei, sepertinya suku iblis Phoenix telah menghadapi banyak serangan diam-diam, tapi itu sudah diduga. Tubuh iblis Phoenix penuh dengan harta karun. Tidak aneh jika seseorang mengincar mereka, Xiao Yan bersungut-sungut di dalam hatinya. Dia juga jelas menyadari bahwa satu-satunya aula lelang yang berani berurusan dengan sayap iblis Phoenix hanyalah pameran perdagangan spasial ini. Sayap iblis Phoenix, sayap Phoenix surga. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa langkanya mereka. Jika mereka disempurnakan menjadi keterampilan terbang Dou, tidak ada seorang pun dengan level yang sama yang bisa mengejar Anda dalam hal kecepatan. Membunuh orang lain atau melarikan diri adalah suatu keharusan. Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia berbicara. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut menyinggung iblis Phoenix. Pemilik sayap iblis Phoenix ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil petir 4 warna. Setelah evaluasi kami, sayap iblis Phoenix bernilai sebesar ini. Oleh karena itu, siapapun yang tertarik dapat mulai menawar. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi setelah kata-kata lelaki tua Baoshan terdengar. Xiao Yan menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran dan memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Dia sudah memiliki sepasang sayap iblis Phoenix dan secara alami memahami manfaatnya. Dengan mengandalkan mereka, Xiao Yan telah berkali-kali lolos dari tangan orang yang jauh lebih kuat darinya. Namun, karena Xiao Yan sudah memilikinya, dia tidak akan menaruh perhatiannya pada mereka. Aula besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara, tapi lelaki tua Baoshan tidak cemas. Wajahnya masih penuh senyuman. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum akhirnya sebuah suara serak berkata, "Aku menginginkannya." Mata Xiao Yan melihat ke arah asal suara itu. Dia melihat sesosok manusia dalam doupeng secara acak melemparkan botol giok ke arah lelaki tua Baoshan. Orang tua Baoshan menerima botol giok itu. Dia membukanya dan meliriknya sebelum tersenyum. Matanya memandang sekelilingnya dan bertanya, adakah yang mau menawarkan harga lebih tinggi dari ini? Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Hal ini tidak mengejutkan orang tua Baoshan. Pemilik asli sayap Demon Phoenix ini adalah Dou Zun bintang 6. Lumayan kalau bisa ditukar dengan pil obat pil petir tingkat 8 4 warna. Tidak ada yang akan bersaing untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi karena tidak sepadan. Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia melihat tidak ada yang membuka mulut. Dengan jentikan jarinya, sayap iblis Phoenix di depannya terbang ke arah orang yang menawarkan penawaran. Penawar mengambil sayap itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Transaksi ini sangat sederhana. Kedua belah pihak akan bertukar barang pada saat yang sama karena barang yang mereka tukarkan semuanya sangat mahal. Tempat ini berbeda dengan lelang biasa. Kecuali ada alasan khusus, kebanyakan orang akan memilih menyerah ketika barang yang mereka keluarkan jauh melebihi barang yang ingin mereka beli. Lagi pula, orang-orang di sini bukanlah orang bodoh, Yao Lao menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Kemungkinan besar seseorang bisa menemukan lusinan orang di sini yang bisa mengeluarkan sesuatu yang melampaui pil obat pil petir tingkat 8 4 warna. Namun, hanya satu orang yang mengajukan penawaran sebelumnya. Itu sebagian karena daya pikat sayap iblis Phoenix ini tidak mencukupi, tapi itu juga menunjukkan ketenangan orang-orang ini. Haha, barang kedua yang akan kita lelang hari ini. Orang tua Baoshan tersenyum setelah berhasil menyelesaikan transaksi pertama.
Objek lain sekali lagi melintas dan muncul di hadapannya. Anehnya, itu adalah gulungan berwarna emas pucat. Badan kaca King Kong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan Dou ini diciptakan oleh Santo Liuli 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang mempraktikkan keterampilan Dou ini sampai puncaknya, tubuhnya akan tampak tidak bisa dihancurkan seperti logam, pukulannya dapat meruntuhkan langit, dan kakinya dapat memecahkan tanah. Ini adalah semacam Dou skill yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan secara bersamaan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar perkenalan lelaki tua Baoshan. Badan kaca King Kong ini sepertinya merupakan metode untuk melatih tubuh fisik seseorang. Kemungkinan besar itu cukup kuat untuk mencapai kelas Tian. Pemilik Dou skill ini ingin menukarnya dengan metode Ki Afinitas Air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja, tidak apa-apa juga jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat yang nilainya sama. Orang tua Baoshan tersenyum sambil berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini yang cukup tertarik dengan Dou skill ini. Oleh karena itu, seseorang mengeluarkan gulungan biru pucat setelah lelaki tua Baoshan berbicara. Gulungan itu akhirnya mendarat di tangan lelaki tua Baoshan. Orang tua Baoshan menerima gulungan itu. Dia membukanya dan meliriknya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sebelum dia dapat berbicara, dua orang lainnya melemparkan gulungan ke arahnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan telah muncul di tangan lelaki tua Baoshan. Ada 4 orang yang tertarik dengan badan kaca King Kong ini. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat gulungan di tangan lelaki tua Baoshan. Keempat gulungan itu adalah metode Ki kelas rendah Tian. Itu hanya terjadi sebentar tetapi banyak metode Ki kelas Tian, yang sangat langka di dunia luar, telah muncul. Adegan ini bahkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Memang benar seseorang bersentuhan dengan hal-hal berbeda pada tingkat tertentu. Saat itu, dia telah bertarung dalam pertarungan hidup dan mati sebelum dia beruntung berhasil mendapatkan Dou skill tingkat rendah kelas Tian. Tidak ada orang lain yang bergabung dalam penawaran setelah 4 gulungan dibuang. Orang tua Baoshan membuka keempat gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Mereka sekali lagi dibuka semenit kemudian. Dia menjentikkan jarinya dan 3 gulungan di tangannya dikembalikan ke pemiliknya. Dia tertawa, setelah pemilik Dou skill memeriksa tawarannya, sebuah kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini. Lengan bajunya dikibaskan saat dia berbicara. Gulungan Douki berwarna emas di depannya terbang ke belakang aula. Selanjutnya, benda itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. Gulungan ini dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan orang itu dalam sekejap mata. Hah! 3 orang lainnya mendengus tidak senang ketika metode Ki yang mereka tawarkan tidak dipilih. Jelas sekali, suasana hati mereka sedang buruk. Orang tua Baoshan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara ini. Dia terus mengadakan pameran dagang. Barang-barang yang muncul pada perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Dari keterampilan Dou hingga metode Ki, dari pil obat hingga harta karun alam yang luar biasa, dari senjata hingga kuali obat, setiap benda yang dikeluarkan akan menimbulkan keributan di dunia luar, tetapi hal itu tidak mengejutkan di sini. Meskipun benda yang dilelang ini jarang terjadi, Xiao Yan tidak menawarnya. Dia tidak menawar apapun selain buku racun berjudul Racun Tenang Langit. Dia telah menggunakan 2 pil obat pil petir tingkat 85 warna untuk membeli buku untuk dokter peri kecil. Salah satu alasan mengapa dia tidak menawar lebih banyak barang adalah karena barang yang diminta pihak lain cukup keras. Alasan lainnya adalah dia tidak membutuhkan benda-benda tersebut di dalam hatinya. Apa yang disebut racun tenang langit telah diciptakan oleh seorang elit Dou Sheng bernama Saint Sky Quiet Poison ribuan tahun yang lalu. Elit Dou Sheng ini suka menggunakan racun sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia meninggalkan sebuah gulungan yang berisi metode pemurnian berbagai racun misterius. Beberapa racun yang mematikan bahkan dapat menyebabkan seorang elit Dou Zun menjadi sengsara. Meskipun buku ini memiliki kekuatan yang besar, buku ini mengharuskan seseorang untuk meneliti racun sebelumnya dan agak tidak lazim. Kalau tidak,
Xiao Yan tidak mungkin membelinya dengan mudah. Meskipun Xiao Yan tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri, benda membingungkan yang dilelang membuka mata Xiao Yan. Baru pada saat inilah dia mengerti mengapa begitu banyak pakar terkemuka bergegas ke pameran perdagangan tata ruang ini. Barang-barang yang diperdagangkan di sini sangat langka. Saat benda langka satu demi satu berhasil dipertukarkan, suasana di aula besar menjadi lebih panas. Mata panas keluar dari banyak doupeng. Mereka menatap tajam ke arah lelaki tua Baoshan di tengah aula. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening adalah pecahan peta yang berhubungan dengan api teratai iblis pemurnian belum muncul. Selanjutnya, kami akan mulai melelang item kedua hingga terakhir dari pameran perdagangan ini. Orang tua Baoshan, yang baru saja berhasil memperdagangkan suatu barang dengan harga tinggi, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, dan kulit kuno kekuningan muncul di tangannya. Xiao Yan, yang merasa sedikit tidak sabar di hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya saat kulit kuno ini muncul. Dia menatap pecahan peta kuno sementara napasnya di dalam doupeng menjadi lebih kasar dan berat. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiao Yan telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade. Haha, ini hanya pecahan peta. Tidak ada energi khusus untuk itu. Namun, setelah mempelajarinya, kami sampai pada kesimpulan bahwa fragmen peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian yang legendaris. Orang tua Baoshan mengangkat kulit tua itu dengan tangannya. Semua mata di dalam aula besar berkumpul pada pecahan peta kuno setelah kata-kata lelaki tua Baoshan terdengar. Api teratai iblis menduduki peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Jenis api surgawi ini, yang sepertinya hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat secara pribadi oleh orang seperti Yao Lao. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari 3 api surgawi teratas. Mereka adalah kekuatan sejati yang dapat menghancurkan dunia dan sudah berada di luar kendali manusia. Siapapun yang dapat memperoleh dan mengendalikan api surgawi ini akan menemukan sangat sedikit lawan di benua Douki. Ini karena api surgawi ini mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim. Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia melihat aula yang sunyi senyap. Dia jelas menyadari daya tarik dari api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu, dia meninggalkan pecahan peta sebagai item kedua dari terakhir sebelum mengeluarkannya. Banyak pasang mata yang berapi-api di dalam aula besar itu menatap pecahan peta. Yang hadir bukanlah orang biasa. Bahkan api teratai iblis adalah sesuatu yang legendaris bagi mereka. Mereka hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya secara nyata. Tentu saja, hal ini tidak menghalangi siapapun untuk mendambakannya. Apapun yang kuat pada akhirnya akan menarik banyak mata serakah terlepas dari bahaya yang ada. Meskipun fragmen peta ini bukanlah api teratai iblis pemurnian yang sebenarnya, seseorang akan dapat memperoleh beberapa informasi terkait api teratai iblis pemurnian dengan mendapatkannya. Jika mereka bisa memperolehnya, manfaatnya bisa dikatakan tidak ada habisnya. Haha, pemilik pecahan peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja, kualitas pil obat setidaknya harus berupa pil petir 6 warna. Adapun kuantitasnya, itu tergantung pada semua orang. Orang tua Baoshan tersenyum. Matanya menyapu aula sebelum dia berkata, penawaran akan dimulai sekarang. Semuanya, tolong tawarkan tawaran Anda. Ada banyak orang di aula besar yang tertarik dengan pecahan peta ini. Segera, suara tua yang serak berkata, 3 pil obat pil petir tingkat 86 warna. 4 pil obat pil petir tingkat 86 warna. 5. Banyak tawaran tiba-tiba dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. Suasana aula tiba-tiba menjadi panas membara. Harga penawaran dengan cepat naik di depan mata lelaki tua Baoshan yang tersenyum. Semua orang dengan jelas memahami bahwa pecahan peta jauh lebih berharga daripada penawaran ini. Namun, jika seseorang dapat mengandalkan pecahan peta ini untuk menemukan api teratai iblis, kerugian ini tidak layak untuk disebutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya setelah mengetahui bahwa begitu banyak orang yang tertarik. Jangan cemas, ayo tunggu, Yao La menggelengkan kepalanya sambil menjawab.
Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Yao Lao. Dia dengan paksa menenangkan hatinya. Kerutan di alisnya semakin dalam ketika dia mendengar harga yang terus naik. Dia memang meremehkan daya tarik api teratai iblis pemurnian. Meski hanya pecahan peta, hal itu menyebabkan semua orang bertindak gila. Tawaran terus meningkat pesat di tengah banyaknya seruan yang menolak untuk saling mengalah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harganya sudah naik menjadi 9 pil obat pil petir tingkat 86 warna. Tawaran ini bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Tawaran yang melibatkan begitu banyak pil obat pil petir 6 warna telah melampaui ekspektasinya. Untungnya, harga saat ini telah melampaui batas yang dapat diterima kebanyakan orang. Oleh karena itu, jumlah orang yang menawar juga menurun, namun semua orang tahu bahwa orang-orang yang tersisa ini adalah individu yang benar-benar kaya. 5 pil obat pil petir tingkat 87 warna. Teriakan dingin yang mengandung kemarahan tiba-tiba bergema setelah tawaran sebelumnya. Harga ini tidak diragukan lagi mahal, dan aula besar dengan cepat menjadi lebih sunyi. Banyak mata yang mengikuti asal suara yang dikirimkan, namun yang mereka lihat hanyalah sosok yang seluruhnya tertutup jubah hitam. 8 pil. Suara orang tua tiba-tiba terdengar sederhana. Xiao Yan diam-diam menghela nafas dalam hatinya saat mendengar suara ini. Yao Lao akhirnya mulai menawar. Namun, Xiao Yan tidak tahu apakah Yao Lao benar-benar bisa mendapatkan pecahan peta itu. Bagaimanapun, orang-orang di sini bukanlah individu biasa. Orang yang tadi meneriakkan harga mendengus ketika mendengar Yao Lao membuka mulutnya untuk mengajukan penawaran. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata, 1 pil obat pil petir tingkat 88 warna. Kegaduhan kecil muncul di aula besar setelah kata-katanya terdengar. Banyak orang tidak mengira orang ini akan mengeluarkan pil obat pil petir 8 warna. 3 pil. Suara ini masih samar, tapi menekan semua suara di aula. Yao Lao menyebabkan orang itu menyerah dengan sangat enggan. Xiao Yan menghela nafas lega ketika orang itu berhenti berbicara. Dia baru saja akan berbicara ketika suara Yao Lao muncul di sampingnya, jangan terlalu cepat bahagia. 5 pil. Wajah Xiao Yan berkedut ketika dia mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan dingin. Matanya mencari asal suara yang dikirimkan. Dia menemukan sesosok tubuh kurus sedang duduk di kursi batu. Sosok kurus itu sepertinya merasakan mata Xiao Yan sejak dia tiba-tiba menoleh. Sepasang mata gelap dan tegas melesat seperti anak panah tajam dari bawah Do Upeng, menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak biasa muncul pada tubuh Xiao Yan. Yao Lao mendengus dingin ketika tekanan terbentuk di sekitar mereka. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan tekanan tak terlihat itu hancur dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang ini. Xiao Yan akhirnya pulih dan diam-diam terpana di dalam hatinya sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan orang misterius ini. Hati-hati. Orang ini adalah seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Ban Sheng, Yao Lao berkata dengan lembut. Suaranya menjadi serius untuk pertama kalinya. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Pameran perdagangan ini memang merupakan tempat dengan banyak ahli tersembunyi. 8 pil. Yao Lao dengan dingin berteriak setelah berbicara dengan Xiao Yan. Pada saat ini, ekspresinya menjadi cemberut. Harga tersebut telah melampaui perkiraannya. Haha, teman ini telah menawar harga 8 pil obat pil petir 8 warna. Apakah ada orang yang masih akan menawar? Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan. Kata-kata orang tua Baoshan menyebabkan aula besar menjadi sunyi sejenak. Banyak pasang mata tertuju pada pria kurus yang telah melawan Yao Lao sebelumnya. Pria kurus berjubah hitam itu tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin ketika semua tatapan ini beralih. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, 1 pil obat pil petir tingkat 89 warna. Jika Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, pecahan peta ini akan menjadi milik Anda. Orang ini benar-benar gila. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin yang lembut ketika mereka mendengar bahwa orang berjubah hitam itu bersedia mengeluarkan pil obat pil petir 9 warna.
Mereka menggelengkan kepala dan diam-diam berkomentar di dalam hati. Ekspresi Xiao Yan juga berubah suram saat ini. Dia juga memiliki pil petir 9 warna di tangannya. Itu adalah pil binatang yang dia peroleh dari sisa-sisa Dou Sheng terakhir kali. Namun, kerugiannya akan terlalu menakutkan jika dia menawar pil bis. Lagi pula, jika binatang pil ini dipelihara dengan benar, ia mungkin bisa maju ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Saat itu, nilainya akan melonjak ratusan kali lipat. Bahkan ahli kelas Dou Sheng pun akan tertarik dengan hal itu. Dia tidak akan meminum pil obat dengan potensi seperti itu apapun yang terjadi. Jari Yao Lao dengan lembut menggedor sandaran tangan. Meskipun ada Dou Peng yang menutupinya, Xiao Yan sadar bahwa wajahnya dipenuhi kerutan saat ini. Dia menarik lengan bajunya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukan saatnya untuk bersikap impulsif. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan fragmen peta ini, mereka masih dapat menggunakan cara lain untuk melakukannya. Yao Lao perlahan merentangkan tangannya saat melihat Xiao Yan. Dia mengangguk dan suara rendah dikirim ke telinga Xiao Yan. Harganya terlalu mahal, tapi saya sudah mengetahui identitas orang itu. Dia adalah musuh lama, kali ini, saya secara kebetulan dapat menyelesaikan konflik di masa lalu. Mengingat karakter Yao Lao, dia tidak akan begitu saja menyaksikan pecahan peta terakhir ini pergi. Seperti yang dipikirkan Xiao Yan. Karena mereka tidak dapat memperolehnya melalui cara yang tepat, mereka hanya dapat menggunakan cara lain. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya dia dan Xiao Yan melakukan ini. Mereka juga harus menggunakan cara lain di wilayah sudut hitam untuk mendapatkan pecahan peta lainnya. Tampaknya pertunjukan lama akan terulang kembali. Hei. Orang kurus berjubah hitam itu tertawa dengan suara rendah. Setelah itu, matanya kembali ke lelaki tua Baoshan di tengah aula. Dia melambaikan tangannya dan seekor kelinci kecil seputih salju muncul di dalamnya. Aroma pil yang sangat pekat memenuhi ruangan saat muncul, menyebabkan mata banyak orang menjadi sedikit merah. Pil petir 9 warna adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh ahli kelas Ban Sheng. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang elit Douzun. Pria kurus berjubah hitam itu mengusap kelinci kecil ini dengan tangannya. Dia juga merasakan sakit, tapi dia mengatupkan giginya saat dia memikirkan api teratai iblis. Sebuah cahaya muncul dari tangannya yang melingkari kelinci itu. Setelah itu, ia ditembakkan ke arah lelaki tua Baoshan dengan kecepatan seperti kilat. Sementara pil obat 9 warna ini mengalir melintasi aula besar, banyak orang merasakan dorongan untuk merebutnya. Namun, beruntung orang-orang ini tidak kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak melakukan apapun setelah bergumul dengan dorongan hati mereka. Orang tua Baoshan memberi isyarat dengan tangannya dan menerima kumpulan cahaya. Setelah itu, dia dengan cermat memeriksa kelinci seputih salju itu. Dia merasakan energi murni yang luar biasa di dalam tubuhnya. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Matanya mengandung keajaiban. Jelas, dia tidak mengira seseorang akan mengambil pil obat sebagai tawaran. Sobat ini, transaksinya sudah selesai. Peta ini milikmu. Orang tua Baoshan dengan hati-hati menyimpan kelinci itu. Jarinya menelusuri pecahan peta kuno. Fragmen peta berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju lelaki tua kurus berjubah hitam itu. Akhirnya, pria itu meraihnya dengan senyum senang di wajahnya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya saat peta kuno itu mendarat di tangan lelaki tua berjubah hitam itu. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Dia perlu mendapatkan api teratai iblis ini dengan cara apapun. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan pecahan peta ini meskipun orang tua ini adalah seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Ban Sheng. Haha, item terakhir dari pameran perdagangan kita bukanlah sebuah objek melainkan sebuah informasi. Meskipun informasi ini akan segera menyebar ke seluruh dataran tengah, informasi yang kami miliki di sini seharusnya berasal dari tangan pertama. Orang tua Baoshan tersenyum setelah menyelesaikan transaksi peta kuno. Matanya mengamati aula sambil berkata, "Tenang, kami tidak akan meminta imbalan atas informasi ini. Namun, karena sedikit mengejutkan, kami menempatkannya di urutan terakhir."
Semua orang mengerutkan kening saat mendengar kata-kata lelaki tua Baoshan. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan ragu. Informasi macam apa yang bisa dimiliki oleh orang tua Baoshan dengan hal seperti itu? Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia merasakan banyak mata yang tidak yakin. Suara lembutnya perlahan bergema di aula besar. Pohon kuno Bodhisattva yang legendaris, dikabarkan mampu membuat seseorang menembus hal-hal biasa dan menjadi Do Usheng, sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun. Pohon kuno Bodhisattva. Kata-kata orang tua Baoshan seperti bom yang menyebabkan seluruh aula tiba-tiba berubah menjadi keributan. Beberapa ahli tidak dapat mengendalikan keterkejutan di hati mereka ketika mereka tiba-tiba berdiri. Pohon kuno Bodhisattva akan masuk 3 besar jika setiap harta karun alam di seluruh benua Douki diberi peringkat. Pohon Bodhisattva juga dikenal sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Pohon ini akan tumbuh 1 siklus setiap 1000 tahun. Itu hanya akan matang setelah 100 siklus. Banyak hal akan terkikis setelah jangka waktu yang lama. Namun, pohon kuno Bodhisattva ada di luar waktu. Ini bisa dianggap sebagai salah satu spesies yang sangat kuno di benua ini. Dikabarkan bahwa pohon kuno Bodhisattva muncul setiap 1000 tahun sekali dan akan menyebabkan keributan besar di seluruh benua setiap kali pohon itu muncul. Melihat kembali sejarah panjang benua ini, bahkan para elit Do Usheng telah mati saat berebut pohon kuno Bodhisattva. Menurut catatan beberapa buku kuno, hanya 1 pohon kuno Bodhisattva yang tumbuh di dunia ini. Ia memiliki kecerdasannya sendiri dan akan bersembunyi jauh di bawah tanah setelah ia muncul. Tidak ada yang bisa menemukannya, dan itu hanya akan muncul di dunia jika sudah siap. Pohon kuno Bodhisattva, menjadi Do Usheng. Ini bukanlah kata-kata kosong. Bagian dalam pohon purba Bodhisattva adalah hati Bodhisattva. Mereka yang memperolehnya akan mengubah hatinya menjadi hati Bodhisattva dan menjadi orang suci adalah tugas yang sederhana. Ini bukan sekedar rumor karena seorang ahli tua telah memiliki keberuntungan. Setelah menelan hati Bodhisattva, Do Uzun bintang 2 yang tidak berbakat ini menerobos semua rintangan dalam kemajuannya dengan cara yang sederhana, dan dalam waktu 5 tahun, ia mencapai kelas Do Usheng, mengguncang seluruh benua dalam prosesnya. Efek ilahi semacam ini menyebabkan semua orang menjadi gila. Siapapun yang berhasil mendapatkan hati Bodhisattva berarti mereka memiliki jalur langsung untuk maju ke kelas Do Usheng, level puncak dunia saat ini. Selain itu, bahkan jika hati Bodhisattva dihilangkan dari gambar, benih Bodhisattva yang sedikit lebih rendah juga akan meningkatkan peluang untuk berhasil maju ke kelas Do Usheng. Meskipun tidak menakutkan seperti hati Bodhisattva, ia masih memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi mereka yang berada di puncak kelas Do Uzun karena terobosan ke kelas Ban Sheng terlalu sulit dan berbahaya. Beberapa ahli di puncak kelas Do Uzun mungkin tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah seumur hidup. Saat ini, benih Bodhisattva akan membuat mereka menjadi gila. Singkatnya, godaan pohon kuno Bodhisattva kepada ahli puncak telah mencapai tahap yang gila. Bisa dibayangkan betapa hebohnya berita ini yang akan terjadi di dataran tengah. Hah! Yao Lao di sampingnya menghela nafas panjang sementara mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Orang bisa merasakan sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya. Apa yang disebut informasi ini bahkan menyebabkan seseorang dengan ketabahan mentalnya tidak bisa tetap tenang sepenuhnya. Ini sebenarnya adalah pohon kuno Bodhisattva. Yao Lao bergumam setelah menghela nafas berat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya. Ada benih Bodhisattva di dalamnya. Dikabarkan bahwa benih Bodhisattva mampu merasakan pohon purba Bodhisattva. Namun, mengapa dia tidak menemukan apapun? Mungkinkah dia terlalu jauh? Berdiri di tengah aula besar, lelaki tua Baoshan tersenyum ketika dia mendengar semua orang menghirup udara dingin setelah terguncang oleh berita ini. Bahkan dia sangat mendambakan pohon purba Bodhisattva. Jika tempat kemunculannya tidak terlalu berbahaya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memimpin orang-orangnya mencari harta karun itu. Orang tua Baoshan, bolehkah saya tahu di mana pohon kuno Bodhisattva muncul? Kejutan di aula berlanjut sesaat sebelum seseorang memimpin untuk bertanya. Semua mata bersemangat yang hadir sekali lagi tertuju pada lelaki tua Baoshan setelah orang ini mengajukan pertanyaan. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan menyerang orang tua Baoshan jika dia menolak menjawab. Alasan mereka cukup rapuh karena daya pikat pohon kuno Bodhisattva.
Haha, semua orang dapat yakin bahwa orang tua ini tidak akan menyembunyikan apapun setelah saya berbicara. Orang tua Baoshan memahami pikiran di hati orang-orang ini. Dia tentu saja tidak akan menggunakan masalah ini sebagai lelucon. Dia tertawa, lokasi di mana pohon kuno Bodhisattva muncul kemungkinan besar bukanlah lokasi yang asing. Itu adalah wilayah tanah air kuno yang terletak di perbatasan timur laut dataran tengah. Wilayah gurun kuno. Banyak seruan bergema di sekitar aula besar setelah kata-kata ini diucapkan. Para ahli yang tiba-tiba duduk tegak tadi mengempis dengan ekspresi cemas di mata mereka. Itu sebenarnya terletak di daerah yang berbahaya. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang wilayah tanah air kuno. Daerah itu mungkin merupakan tempat tertua di benua Douki saat ini. Itu juga merupakan tempat terlarang bagi semua manusia. Cuaca di dalam sangat buruk, dan racun meresap ke udara saat binatang buas berkeliaran. Binatang buas ini adalah keturunan dari zaman kuno. Beberapa dari mereka tidak kalah dengan suku manapun di dunia binatang ajaib saat ini, kecuali naga kuno. Dengan kata lain, bahkan suku iblis Phoenix surgawi akan binasa jika mereka masuk. Binatang buas ini haus darah dan kejam. Meskipun mereka tidak cerdas, kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan para ahli di puncak kelas Douzun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Ini adalah kebenaran yang diperoleh dari pelajaran darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena banyak ahli memasuki gurun untuk mencari harta karun. Namun, kontak dengan mereka akhirnya terputus. Beberapa ahli terkenal di dataran tengah termasuk di antara mereka yang masuk. Ketika semakin banyak ahli yang menghilang di wilayah tanah air kuno, reputasi berbahayanya semakin menyebar. Akhirnya, tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Faktor lainnya adalah letak gurun ini agak jauh, sehingga daratan yang tadinya berbahaya ini perlahan-lahan hilang dari ingatan. Namun, tidak ada yang mengira pohon kuno Bodhisattva akan muncul di wilayah tanah air kuno kali ini. Tidak heran orang tua ini akan mengeluarkan informasi semacam ini. Dengan kekuatan sekte harta karun refleksi dan dua faksi lainnya, mereka akan bunuh diri jika memasuki wilayah tanah air kuno. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk guna mendapatkan manfaat dari kekacauan ini, Yao Lao perlahan mengungkap pikirannya. Dia juga sangat menyadari bahaya wilayah tanah air kuno. Dia juga mengerti mengapa orang tua Baoshan berpikiran terbuka dalam membagikan berita seperti itu. Haha, setiap kemunculan pohon kuno Bodhisattva menimbulkan fenomena yang tidak wajar. Setiap orang secara bertahap akan bisa merasakannya dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa saya menyatakan kebenaran. Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia berkata, "Saya sudah memberikan informasinya kepada semua orang. Pameran perdagangan tata ruang ini telah berhasil diselesaikan. Terima kasih telah berpartisipasi." Suasana di aula besar itu hening sejenak sebelum beberapa orang mulai berdiri sebelum keluar dari aula. Kita juga harus pergi. Pohon kuno Bodhisattva memang merupakan suatu hal yang misterius. Kita harus pergi untuk melihatnya jika kita menemukan kesempatan. Yao Lao berkomentar dengan lembut ketika dia melihat pameran perdagangan telah selesai. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika mereka bisa mendapatkan hati Bodhisattva, rute untuk maju ke kelas Dousheng akan sangat mulus. Dengan kata lain, Dousheng akan muncul di pavilion bintang jatuh. Mereka kemudian akan merasa lebih percaya diri jika melawan Hall of Souls. Namun, pertama-tama kita harus mendapatkan peta kunonya, Yao Lao tertawa kecil. Dia sedikit menoleh. Pria kurus berjubah hitam, yang berhasil membeli peta kuno, telah berbalik dan pergi. Senyuman dingin terlihat di wajah Yao Lao saat dia melirik ke belakang. Ayo pergi. Yao Lao bangkit. Setelah itu, dia keluar dari aula besar tanpa menoleh. Xiao Yan dan 2 orang dengan cepat mengikuti. Mereka sadar bahwa pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Yao Lao menghilang sesaat setelah pameran perdagangan selesai. Setelah itu, dia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Xiao Yan keluar dari dunia ini. Dia terbang ke barat laut. Akhirnya, mereka meluncur melewati gurun pasir dan berhenti di sebuah gunung yang terjal. Ini adalah tempat yang harus mereka lewati. Mengingat karakter ketiga iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar meskipun mereka memiliki harta yang besar. Yao Lao melihat ke kejauhan dan berbicara dengan suara lemah.
Guru, apa latar belakang orang-orang itu? Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Sekte jahat dan aneh yang disebut Sekte Hujan Awan. Sekte ini membuat kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Yang disebut kuali daging ini adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih. Mereka akan berlatih keras selama lebih dari 1 dekade sebelum Dou Qi di dalam tubuh mereka diserap melalui metode antara keluarga unik dari Sekte Hujan Awan. Tentu saja, metode Qi semacam ini terlalu sombong. Wanita yang Dou Qi-nya telah diserap biasanya meninggal karena usia tua dalam waktu 10 hari. Sekte Hujan Awan memiliki lebih dari 1.000 murid. Terlebih lagi, mereka semua adalah perempuan, tapi semuanya adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu. Ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu. Wajah Cailin dan Xiao Yi menjadi sedikit dingin setelah mereka mendengar penjelasan Yao Lao. Mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari dataran tengah saat itu, tapi tidak disangka mereka kembali. Yao Lao mengangguk dan berkata, "Saat itu, saya bertukar pukulan dengan salah satu dari 3 orang tersebut dan melukainya secara serius, namun saya terluka oleh 2 orang lainnya. Oleh karena itu, saya tidak mengambil nyawa orang itu. Mengejutkan bahwa saya akan menemukan mereka setelah bertahun-tahun. Reputasi jahat ketiga iblis tua di dataran tengah ini diperoleh jauh lebih awal daripada Sui He Tianzun yang Anda temui. Yang tertua, Tian Hezi, telah mencapai puncak 9 perubahan Dou Zun. Kakak kedua, Di Jezi, telah mencapai perubahan ke-8 sedangkan saudara ketiga, Ren Hezi, berada pada perubahan ke-6. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan mampu melawan elit Ban Sheng." Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar informasi ini. Ketiga iblis tua ini memang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang akan dianggap terkemuka bahkan di dataran tengah. Tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat pil petir tingkat 89 warna. Yao Lao tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan terus bertanya. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dan dengan samar berkata, "Mereka ada di sini." Hati kelompok Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka melihat ke depan di mana terdengar suara petir angin samar. Beberapa lusin detik kemudian, 3 cahaya hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan. Kecepatan ketiga cahaya hitam itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka muncul ribuan kaki jauhnya. Namun, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka baru saja hendak memasuki gunung tempat Yao Lao berada. Mereka segera berhenti, dan 3 tatapan gelap, dingin, dan kejam melintas. Mereka berhenti sejenak di kelompok di gunung. "Yao Chen, itu sebenarnya kamu?" Mereka bertiga tercengang saat melihat Yao Lao. Suara geram segera muncul. Mata Xiao Yan mengamati pihak lain sementara ketiganya berseru. Pemimpinnya adalah sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan tegas, dan dari kelihatannya, dia adalah orang yang mengajukan penawaran di pameran dagang tadi. Ada seorang tetua lain dan seorang pria, yang tampak agak lebih muda, di belakangnya. Meskipun pria terakhir tampak muda, kedua matanya menunjukkan usia yang tidak lebih muda dari 2 iblis tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda, yang penampilannya sedikit lebih baik, 2 orang lainnya memberikan perasaan gelap dan dingin. Terlebih lagi, aura yang samar-samar terpancar dari tubuh mereka cukup menakutkan. 3 hantu iblis, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Yao Lao meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa. "Kamu adalah orang yang mengajukan penawaran terhadap aku sebelumnya." Pria tua kurus, yang merupakan pemimpinnya, menatap Yao Chen dengan cara yang kejam sebelum dia tiba-tiba menuntut. Yao Lao tersenyum setelah melihat Tian Hezi pulih. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. "Serahkan peta kuno." Ceka-ceka. Sungguh tak terduga. Yao Zunzi yang terkenal, Yao Chen, di berdua ini melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampas harta karun dari mereka. Anehnya Tian Hezi tertawa saat mendengar kata-kata Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan sikap tidak peduli, "Jika itu orang lain, saya mungkin akan berpikir 2 kali. Untungnya, kalian bertiga. Oleh karena itu, saya tidak merasakan beban mental apapun. Orang lain mungkin dianggap manusia, tapi aku tidak menganggap beberapa dari kalian seperti itu. Yao Chen, jangan mengira kami bertiga takut padamu hanya karena kamu sudah maju ke kelas Ban Sheng. Saat itu, kami mampu mengalahkan Anda sampai Anda melarikan diri karena terluka. Kami masih dapat melakukannya hari ini."
Dihezi yang tampak brutal berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kami juga akan bisa menyelesaikan dendam kami sejak saat itu. Yao Lao menyeringai. Dia menginjakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya muncul di depan mereka bertiga dengan cara seperti hantu. Douqi yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin liar mengamuk dan bersiul melintasi langit. Ekspresi kelompok Tianhezi berubah ketika mereka melihat Yao Lao menggerakkan kekuatan seperti itu, terutama ekspresi Tianhezi. Meskipun dia hanya berjarak setengah langkah dari kelas Ban Sheng, dia memahami betapa besar perbedaannya. Pertempuran sengit tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Bang! Yao Lao tidak memberikan waktu tambahan kepada mereka bertiga. Dia mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, serangan itu secara eksplosif menghantam trio Hizi. Serang bersama! Ekspresi kejam yang gelap melintas di mata kelompok Tianhezi ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya. Mereka meraung marah saat Douqi keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 kaki yang bertabrakan dengan tangan api yang sangat besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Gunung-gunung besar di sekitarnya terguncang oleh riak energi hingga pecah. Hem! Saat angin menakutkan menyapu, langkah kaki Tianhezi dan kedua saudara laki-lakinya terhuyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Suara teredam keluar dari tenggorokan Tianhezi. Dia menderita kerugian kecil dalam kerja sama mereka yang terburu-buru ini. Kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Ketiganya tidak bisa mendapatkan keuntungan meski bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tianhezi berubah. Mata mereka berkedip. Tiba-tiba, mereka menoleh ke kelompok Xiao Yan di gunung dan dengan sinis berkata, saudara ketiga, ketiganya bersama dengan orang tua ini. Tangkap mereka. Ingatlah bahwa mereka harus hidup. Mereka bertiga pasti akan terlibat dalam pertarungan sengit jika mereka melawan Yao Lao. Oleh karena itu, lebih baik menangkap kelompok Xiao Yan dan menggunakan mereka sebagai sandera. Hanya dengan begitu mereka bisa berhasil melarikan diri. Iya. Ren Hezi melihat ke kejauhan saat mendengar ini. Senyuman jahat terlihat di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, beri aku waktu beberapa menit. Kakinya menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar. Dia bergegas menuju kelompok Xiao Yan. Yao Lao mengerutkan kening saat melihat ini. Dia baru saja akan turun tangan ketika Tianhezi dan Dihezi tiba-tiba melepaskan Douqi di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka melancarkan serangan licik dari segala arah. Kamu mencari kematian. Mata Yao Lao menjadi dingin saat melihat ini. Tianhezi dan dua lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka, namun mereka berani berpisah. Mereka benar-benar bunuh diri. Dia tidak terlalu khawatir dengan kelompok Xiao Yan. Meskipun Ren Hezi adalah Douzun puncak 6 perubahan, mustahil baginya untuk menghabisi kelompok Xiao Yan dalam waktu singkat. Hasrat membunuh muncul dalam hati Yao Lao. Ruang di sekelilingnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan Tianhezi lagi, dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar ke seluruh langit. Saat Tianhezi dan saudaranya mengganggu Yao Lao, Ren Hezi muncul tidak jauh di depan kelompok Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Matanya yang panas tiba-tiba berhenti pada sosok Cailin dan Xiao Yi yang proporsional dan cantik. Haha, tak disangka aku bisa bertemu dengan dua wanita cantik yang sangat cantik. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Mata Ren Hezi sangat panas saat menatap Cailin dan Xiao Yi. Penampilan dan sikap kedua wanita ini tidak bisa dibandingkan dengan kuali daging di dalam sekte awan hujan. Mereka telah melampaui segalanya. Pikiran-pikiran cabul segera mulai tumbuh liar di dalam hatinya begitu dia melihatnya. Wajah cantik Cailin dan Xiao Yi berangsur-angsur menjadi sedingin es saat mereka merasakan mata cabul Ren Hezi. Douqi berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. Hehe, matilah bocah nakal. Tinggalkan keindahannya. Ren Hezi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xiao Yan dari kejauhan. Ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya, dan bergemuruh di langit. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi.
Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba meledak saat silinder lava panas setinggi 100 kaki keluar. Itu turun dari langit dan menimbulkan kumpulan api di puncak gunung. Xiao Yan mengambil kesempatan itu untuk melihat sekilas pertarungan Yao Lao di kejauhan setelah memblokir serangan Ren Hezi. Saat ini, Tian Hezi dan saudaranya berada dalam situasi di mana mereka benar-benar kewalahan. Dari kelihatannya pertempuran itu, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit, dan tato klan muncul di antara alisnya. Dengan kemunculannya, aura Xiao Yan melonjak dari puncak Douzun bintang 8 ke puncak Douzun 3 perubahan. Ren Hezi adalah ahli Douzun puncak 6 perubahan. Dia jauh lebih kuat dari Sue Hezun Se. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai Douzun terkuat di antara mereka yang pernah dia temui dan lawan. Berat, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, diriku yang dulu tidak menyukai mereka yang menyukai banyak wanita. Kamu dapat yakin bahwa aku yang dulu akan merawat kedua wanita cantik ini dengan baik setelah kamu mati. Ren Hezi tertawa tajam setelah merasakan aura Xiao Yan yang melonjak. Wajah Cailin menjadi sangat dingin saat dia mendengar kata-kata cabul Ren Hezu. Sosok cantiknya melompat ke langit dan awan gelap bergolak. Sosoknya berubah menjadi piton penelan surga 7 warna sepanjang 10.000 kaki. Tubuh besarnya tersembunyi di balik awan gelap, tampak seperti seekor naga. Oh! Tubuh asli si cantik ini adalah piton penelan surga 7 warna yang telah punah. Haha, enak sekali. Aku yang dulu menyukainya. Ren Hezi terkejut saat melihat Cailin berubah menjadi piton penelan surga 7 warna, namun ia segera tertawa terbahak-bahak. Tawa keras Ren Hezi baru saja terdengar ketika petir berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari awan gelap. Setelah bertransformasi, aura Cailin juga melonjak. Dia setara dengan ahli manusia Douzun bintang 8. Namun, Ren Hezi hanya melambaikan lengan bajunya saat menghadapi serangan seperti itu. Gelombang Douki yang agung dengan kuat mengalahkan serangannya. Tubuh racun yang menyedihkan, aktifkan. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Segel tangannya berubah, dan rambut hitam panjangnya yang indah tiba-tiba berubah menjadi putih keperakan. Cahaya Douki yang mengandung racun mematikan mengalir menuju Ren Hezi dengan kecepatan seperti kilat. Hah? Si cantik ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Haha, kalian semua luar biasa. Ren Hezi sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan racun mematikan di dalam pilar, tapi dia tidak terlihat santai. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia menghindari pilar racun mematikan ini. Tubuh racun yang menyedihkan itu terlalu kuat. Akan agak merepotkan jika dia menyentuhnya bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Kedua wanita cantik ini sungguh kejam. Salah satunya adalah piton penelan surga 7 warna sementara yang lainnya memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, puncak biasa Douzun benar-benar bukan tandingan mereka. Namun, hehe, sayangnya mereka bertemu dengan orang tua ini. Ren Hezi tertawa dengan cara yang aneh. Senyuman cabul di wajahnya menjadi lebih tebal, tapi dia baru saja hendak menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Riak energi mengerikan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya tiba-tiba muncul dari kejauhan. Kejutan melintas di mata Ren Hezi ketika dia merasakan riak energi yang dapat menghancurkan segalanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kumpulan api tergantung di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api lainnya menyebabkan ekspresinya berubah drastis. 4 jenis api surgawi? Xiao Yan melihat perubahan drastis di wajah Ren Hezi, tapi ekspresinya tidak berubah. Senyuman dingin yang pekat terangkat di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menambahkan, api pengubah kehidupan, setelah menyempurnakan api tulang dingin. 4 jenis api surgawi dan 1 api surgawi palsu. Itu adalah api teratai Buddha marah 5 warna yang belum pernah digunakan Xiao Yan sebelumnya. Bocah ini sungguh misterius. Dia hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak Douzun bintang 8, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Ekspresi Ren Hezi berubah-ubah saat dia menatap api yang berkobar di tangan Xiao Yan, dan gelombang besar muncul di dalam hatinya. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang kelam.
Dia tiba-tiba melontarkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara benturan saat pecah. Garis spasial hitam pekat berukuran puluhan kaki muncul. Retakan spasial itu menjadi ular berbisa hitam kejam yang berlari menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Retakan spasial yang sangat besar dengan cepat menyebar ke seluruh langit, tapi jaraknya masih beberapa ratus kaki dari Xiao Yan ketika beberapa petir berwarna-warni tiba-tiba menghantam dari langit. Mereka dengan kejam menyerang retakan yang menyebar, menyebabkan retakan spasial berhenti sejenak sebelum meledak dengan cepat. Ekspresi mata Renhezi tenggelam saat serangannya diblokir. Dia mengangkat matanya untuk melihat piton penelan surga 7 warna yang sangat besar di langit dan anehnya tertawa, "Cantik, karena kamu bersikeras untuk campur tangan, aku yang dulu akan menghabisi kalian berdua terlebih dahulu." Tubuh Renhezi bersinar setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju piton penelan surga 7 warna di langit. Sebuah pukulan segera dilemparkan ke depan dengan kejam, dan ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk saat ia melesat menuju Cailin. Ekor Cailin yang panjangnya 1000 kaki tiba-tiba diayunkan saat dia melihat serangan Renhezi. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak. Ia bertabrakan dengan angin palem yang kuat, dan badai yang menakutkan melanda langit. Piton penelan surga 7 warna, yang telah diubah oleh Cailin, terpaksa mundur ribuan kaki. "Hehe, cantik, kamu bukan tandingan orang tua ini." Renhezi tertawa cabul setelah memaksa Cailin mundur dengan sebuah pukulan. Dia baru saja akan berbalik ketika banyak suara angin kencang muncul di samping telinganya, dan pilar Douki dengan racun mematikan dengan cerdik menembus ke beberapa titik fatal di tubuhnya. Renhezi mengerutkan kening saat dia merasakan serangan ini. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi sesuatu seperti dinding logam. Pilar Douki bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara, dentang, yang jelas. "Dua wanita cantik, kenapa kamu harus berjuang sekuat tenaga demi bocah ini? Kalian berdua pasti akan bersenang-senang dengan mengikuti diriku yang lama." Renhezi tertawa, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Xiao Yan menyatukan 5 jenis api di kejauhan. Wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak. Orang gila ini. Dia sebenarnya menggabungkan api surgawi. Sorot mata Renhezi berubah. Meskipun dia tidak tahu mengapa bocah ini melakukan sesuatu yang begitu gila, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati jika dia membiarkan bocah ini melanjutkan. Dia segera memutar tubuhnya dan berhenti mengganggu Cailin dan Xiao Yi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. "Xiao Yan, hati-hati!" Xiao Yi segera mengeluarkan pengingat ketika dia melihat Renhezi bergerak. Dia juga buru-buru menggerakkan tubuhnya dan mengikuti. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan suara kencang dari tiupan banteng angin ke arahnya. Xiao Yan menatap wajah gelap pekat Renhezi saat dia berjalan menuju ke arahnya. Tawa dingin terdengar dari Renhezi. Sayap tulang hijau merah menyebar dengan cepat di belakang Xiao Yan dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Tubuhnya muncul 1000 kaki jauhnya, menyebabkan Renhezi meleset. Kecepatan yang menakutkan. Renhezi merasakan keterkejutan muncul di hatinya ketika dia melihat Xiao Yan menghindarinya dengan santai. Sebelum dia bisa terus mengejar Xiao Yan, 2 serangan yang sangat ganas diluncurkan dari belakangnya. Serangan-serangan itu datang dari Cailin dan Xiao Yi, yang mengikutinya. Renhezi tidak berani membiarkan keduanya, yang telah bergandengan tangan, menyerangnya secara acak. Dia tidak punya pilihan selain berbalik. Douki keluar dari tubuhnya saat dia dengan kejam bertabrakan dengan 2 serangan di belakangnya. Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan seperti guntur bergema di langit saat gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang langit hingga ruang menjadi terdistorsi. Caolin dan Xiao Yi mengeluarkan erangan dari mulut mereka ketika mereka bertabrakan dengan Renhezi. Tubuh mereka dipaksa mundur. Meskipun konstitusi tubuh mereka berbeda dari yang lain, terdapat kesenjangan yang terlalu besar antara Renhezi dan mereka. Sulit bagi mereka untuk menang meskipun mereka bergandengan tangan. Meski tak punya kekuatan untuk menang, keduanya terus bertahan. Mereka benar-benar mengabaikan luka yang muncul di tubuh mereka akibat serangan balik. Tubuh mereka baru saja stabil ketika banyak serangan seperti kilat terus menyerang Renhezi. Mereka menyebabkan Renhezi bereaksi dengan tanggapan yang kacau.
Sementara pertarungan mereka menjadi sangat panas, wajah Tian Hezi dan Di Hezi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yao Lao. Keduanya bersama-sama bukanlah tandingan Yao Lao. Jika mereka tidak pandai bekerja sama, pertahanan mereka sudah lama bisa ditembus. Meskipun demikian, jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lama. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu masih menunjukkan belas kasihan kepada wanita saat ini? Apakah kamu mencari kematian? Tian Hezi dan saudaranya menjadi pucat setelah mereka dipaksa kembali dengan kejam oleh Yao Lao sekali lagi. Mata mereka melirik ke kejauhan saat mereka tanpa sadar berteriak. Tak satu pun dari mereka mengira Ren Hezi akan ditahan oleh dua wanita yang kekuatannya tidak melebihi Do Uzun bintang 8. Tekanan di sekitar Tian Hezi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah suara geram mereka terdengar. Tinju api setinggi 1000 kaki jatuh dari langit dan menghantamnya dengan kejam. Meskipun mereka memiliki Do Uki yang melindungi mereka, angin menakutkan itu masih menerpa mereka berdua sampai mereka mengeluarkan seteguk darah segar dan terbang mundur. Ini buruk, kelompok kakak tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Hati Ren Hezi tenggelam saat melihat Tian Hezi dan saudaranya memuntahkan darah dan mundur. Karena aku tidak bisa menangkap bocah itu, aku akan menangkap wanita cantik sebagai sandera. Kalau tidak, kita akan tamat hari ini. Pemikiran ini melekat dalam hati Ren Hezi. Dia menyerah untuk menangkap Xiao Yan saat telapak tangannya menghancurkan petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, tangannya yang besar tiba-tiba meraih Xiao Yi. Ruang di sekelilingnya langsung terdiam. Ekspresi Xiao Yi berubah ketika dia merasakan masih ada ruang di sekelilingnya. Do Uki melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Ceka-ceka, cantik, aku yang dulu akan membawamu bersamaku kali ini. Sosok Ren Hezi melintas ketika Xiao Yi berusaha menghancurkan ruang terdistorsi dan mundur. Dia muncul di depan Xiao Yi dan memberinya senyuman cabul. Tangan besarnya terulur ke arahnya. Cailin di langit merasakan hatinya tenggelam saat melihat orang ini menyerah dalam mengincar Xiao Yan. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menangkap Xiao Yi. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembakkannya ke arah Ren Hezi dari segala arah. Ren Hezi hanya mengepalkan tangannya ketika serangan ini terjadi, dan serangan itu benar-benar hancur oleh distorsi di ruang angkasa. Cantik, kamu milikku. Ren Hezi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir. Matanya sangat panas saat dia melihat ekspresi wajah Xiao Yi. Tangannya hendak meraih bahunya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saat tangan besar Ren Hezi hendak meraih dokter peri kecil, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Ren Hezi berubah saat mendengar suara ini. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menyusut. Teratai api 5 warna berukuran baskom yang indah membelah udara dan bergegas menuju ke arahnya. Teratai api ini berisi 5 warna dan bibit api terus bermunculan di sekitarnya. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan terpancar darinya. Bahkan Ren Hezi merasa anggota tubuhnya menjadi sedingin es karena kekuatan pemusnahan ini. Kekuatan seperti itu sebanding dengan beberapa keterampilan Do tingkat menengah kelas Tian. Lonceng bumi tebal. Anggota tubuh Ren Hezi mungkin sedingin es, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Segel tangannya dengan cepat berubah ketika Do Uki melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan bel besar segera muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Ekor ular yang sangat besar meluncur turun dari langit ketika Ren Hezi menggunakan Do U skill pertahanannya. Ia dengan cepat membungkus Xiao Yi dan menariknya pergi. Jika kamu ingin menemukan kecantikan, kamu bisa pergi dan menemukannya di neraka. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin saat dia melirik Ren Hezi di bel besar. Mata Ren Hezi menunjukkan kepanikan. Senyuman dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Di saat yang sama, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Meledak. Setelah kata ini keluar dari mulut Xiao Yan, teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di sebelah bentuk lonceng. Itu kemudian meledak di depan mata Ren Hezi yang terkejut. Boom! Seluruh tempat bergetar karena ledakan ini. Semua gunung dalam radius 10.000 kaki mengeluarkan ledakan saat mereka diledakkan menjadi debu. Dalam sekejap, pegunungan telah berubah menjadi gurun. Pasir dan batu beterbangan sementara asap merembes ke udara. Teratai api 5 warna,
Tidak, ini hanya bisa digambarkan sebagai api teratai Buddha marah yang 4,5 warna, sungguh menakutkan. Lupakan Renhezi. Di bawah ledakan yang menakutkan ini, bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Hezi tidak akan berubah menjadi apapun dalam sekejap.